Ketika Presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka pengakuan kepala negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 6566. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, karena sebagai alat negara. Mengapa tidak tahun 60 sampai 61, 62, 63, di mana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI, di mana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 6566 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pakaian pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersengketa, saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk atau Polri yang masuk, karena pernah punya cacat untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita bonus demografi. Generasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI karena telah dihapuskan. Maka ikut mengutuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja, tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipesah, TNI hanya sebagai bangkai, karena kemandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit, karena memang dikasih pintu untuk bangkit, yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatin rumah, yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan, tetapi yang dulunya ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nuntut dong. Maka yang dipulihkan ada Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan, tetapi itu adalah non-judicial, boleh. Tetapi berdasarkan jurisprudensi 52 negara, itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan. Dan negara di tengah-tengah untuk memberikan kompensasi. Selanjutnya, tidak bisa seorang presiden bicara sebagai kepala negara, harus ada persetujuan dari DPR. Ini yang benar-benar harus diwaspadai sebagai seluruh kader umat. Karena kalau ini ada, maka bisa seperti Masyumi yang akan hilang lagi. Kalau kita diam saja, maka saya katakan, saya saran kepada Bapak Presiden, saya sarankan mohon dikaji, dianalisa ulang. Ini karena pembantu-pembantu sekelilingnya saja yang punya kepentingan.